ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقال تعالى في القرآن الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم موقف سادة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند أجر الأسود أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Jemaah rahimakumullah, ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang paling sempurna adalah manusia. Kalau dibandingkan jemaah rahimakumullah, masalah ketampanan, lebih tampannya malaikat daripada manusia. Masalah ketampanan. Tapi tidak dikatakan Allah taala malaikat ini lebih sempurna aku ciptakan. Allah taala itu bersumpah, laqad, sungguh, khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia sebaik-baik bentuk. Kalau dikatakan jemaah sebaik-baik bentuk, seperti yang saya bilang tadi, udah jelas kalah kita sama malaikat. Di zaman jemaah Rasulullah, satu orang nabi namanya Nabi Lut alaihissalam, datang orang bertamu ke rumahnya. Rupanya malaikat. Dua malaikat bertamu ke rumahnya. Karena tampannya jemaah Rasulullah, maka orang-orang di kampung ini Pak mau memperkosa yang dua orang ini. Mau diperkosa. Itu di Al-Quran itu diceritakan. Karena tampannya. Kata Nabi Lut, ada ini putri-putri saya yang bisa kalian nikahi halal. Enggak, kami yang mau yang itu sama kami katanya. Coba lah itu Pak, kalau masalah tampan, ya kan? Tapi bukan jemaah rahimakumullah. Rupanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang mananya lagi kenapa kita ini dikatakan lebih sempurna daripada malaikat? Ibadahnya kalah juga kita dibandingkan malaikat. Malaikat ini jemaah rahimakumullah Allah taala ciptakan sujud terus sampai yaumil kiamah. Ada yang ruku sujud terus sampai yaumil kiamah. Ada berdiri terus sampai yaumil kiamah. Masalah kekuatan, kalah kita juga dibandingkan malaikat. Jangankan malaikat, lembu pun kalahnya kita sama lembu. Kalau masalah kekuatan, kalau lembu 5 goni 5 karung padi biasanya diangkatnya itu. Kalau kita tak ada bisa di sini yang bisa mengangkat 5 goni jemaah rahimakumullah yang berisi padi, nggak ada yang sanggup itu. Rupa-rupanya bukan kekuatannya juga menjadikan kita ini jemaah rahimakumullah sempurna. Apa jemaah rahimakumullah? Atau kita karena mempunyai akal dan nafsu? Saya dengar itu banyak ustadz itu kalau ceramah, kita ini sempurna karena mempunyai akal dan nafsu katanya. Malaikat tak mempunyai nafsu, tapi punya akal. Sedangkan binatang tak mempunyai akal tapi mempunyai nafsu. Sedangkan manusia jemaah rahimakumullah ada akal dan ada juga nafsu. Tapi bukan karena itu. Maksudnya jemaah rahimakumullah ada amanah. Inna aradal amanah ala samawati wal ardi wal jibal. Telah kami tawarkan agama, rupa-rupanya menjadikan kita ini sempurna di sisi Allah Ta'ala, bukan karena kekuatan, bukan karena ketampanan, bukan karena kekayaan, namun jemaah rahimakumullah sempurnanya kita karena agama ada dalam diri kita. Jadi kalau mau sempurna, ambil agama pasti akan sempurna. Siapapun orangnya kalau nggak ambil agama, siapapun orangnya, baik raja-raja, presiden, kalau tak ada agama, nggak ada itu jemaah rahimakumullah. Agama inilah menjadikan manusia ini sempurna. Makanya Allah Ta'ala telah sambung ayat ini, summa rodatnahu asfala safilin. Kalau nggak ada agama, kami akan kembalikan mereka dalam tempat yang sehina-hina tempat. Asfala safilin, yaitu nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak ada agama,
Jadi tolak ukur semua kita ini Pak agama, bukan ketampanan. Kalau masalah ketampanan mungkin saya paling tampan di antara kalian semua di sini. Tapi bukan masalah itu ya Pak Tufail kan? Bukan masalah itu. Kalau kita ambil agama, orang yang jelek pun Pak jadi tampan. Kalau kita ambil agama jamaah Allah, orang miskin bisa jadi bahagia. Siapapun orangnya, baik kaya, miskin, tua, muda, sehat, sakit, kalau dia ambil agama pasti akan bahagia. Ini harus diulang-ulang. Harus diulang-ulang jemaah Allah. Kalau masalah kesempurnaan, lebih sempurna jasad kita dibandingkan dengan bidadari. Lebih sempurna jasad kita dibandingkan dengan malaikat, walaupun mereka mempunyai sayap. Dengan binatang lebih sempurna semua jemaah Allah jasad kita. Udah jasad kita paling sempurna, dan jemaah rahimahullah keyakinan kita pun disempurnakan Allah Ta'ala, yaitu agama. Ruh kita, bukan hanya jasad tapi ruh disempurnakan Allah Ta'ala dan agama. Malaikat tak meludah, malaikat tak makan, yang meludah hanya manusia. Itulah kesempurnaan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Makanya dalam Islam meludah pun diatur oleh Allah Ta'ala. Agama lain tak ada. Nggak ada agama lain mengatur masalah ludah. Dan mereka nggak berpikir ini masalah ludah ini. Nggak boleh meludah ke depan, nggak boleh ke kanan. Jangan kamu meludah ke depan, kata Rasulullah, karena di depan ada Allah. Jangan meludah ke kanan, karena di kanan ada malaikat. Tapi meludahlah ke kiri. Di kiri ada setan. Maknanya setan rupanya harus diludahi juga, yang rupanya muka setan itu. Makanya kalau bapak ada yang mirip-mirip setan di sini, cocok lihat diludahi itu. Ya kan? Allah. Setan itu siapa? Salah satu setan Pak, ciri-ciri setan. Ciri-ciri setan jemaah Allah, senang dia kalau ada orang tak ngamalkan agama. Senang dia. Bahkan mungkin ada di antara kita gitu, senang kita. Senang dia bapak itu tak keluar 4 bulan. Cocok dia tak keluar 4 bulan dia katanya. Senang pula dia tak keluar dia 4 bulan bapak itu. Ini perbuatan setan. Salah satu sifat setan yang Allah benci terhadap orang yang beramal dan senang terhadap orang yang kafir. Jadi kalau kita tengok ada nanti orang meninggal dunia, contohnya orang Cina yang Kristen lah, orang Kristen gitulah mati gitu. Kalau kita senang jemaah Allah dengan kematiannya, kita sama kayak setan kata ulama kita. Karena setan jemaah Allah senang kalau orang semua ini mati kafir semua. Jadi kalau kita pun merasa senang kada ada orang Kristen mati dalam keadaan kafir, maka kita mereka senang jemaah Allah, maka kita ini sama seperti setan. Diatur oleh Allah Ta'ala. Itu perkara ludah Pak. Binatang tak ada yang meludah. Sempat meludah jemaah Allah lembu mau kurban kita, diludahinya kita, katanya segini besarnya ludahnya itu, kena muka awak. Kayak mana kira-kira? Meludah lembu, tapi lembu tak meludah jemaah Allah. Inilah kesempurnaan manusia. Sempat meludah dia, gawat kita. Atau lembu main mata. Ada lembu betina pas keluar 4 bulan jalan kaki, main mata dia sama awak. Wah, kira-kira kayak mana? Tapi nggak ada Pak. Binatang nggak ada pandai main mata. Malaikat pun tak pandai main mata. Cuma manusia yang pandai main mata Pak. Inilah kesempurnaan jasad kata ulama kita. Kesempurnaan jasad ini kalau nggak dibuat dengan agama seperti yang tadi, summa roda'nahu asfala safilin. Nggak ada jemaah Allah arti jasad ini. Kalau nggak kita buat dengan agama jemaah Allah, nggak ada. Maka jangan kita pikirkan dunia ini. Dunia ini tak boleh dipikirkan.
yang boleh dipikirkan agama. Dunia cuma hanya diusahakan, itu pun ada waktunya dan ada tempatnya. Cukup dalam pikiran kita jemaah adalah agama. Makanya Ibrahim bin Adam rahmatullah alaih katakan, ya Allah, buanglah dunia dari hatiku, tapi jangan kau buang dari tanganku. Dunia cukup di tangan. Namun hari ini jemaah rahmatullah, kita telah menjadikan dunia di depan kita, akhirat di samping kita, bahkan ada yang di belakang kita. Sehingga jemaah rahmatullah, yang terlihat dalam pikiran kita semua adalah uang. Ini saja ini. Semuanya yang ada dalam pikiran kita semuanya adalah uang. Kalau saya lagi keluar itu Pak, nengok kebun sawit orang, mikir saya tuh, betul juga ini sawit ini, gitunya itu saya. Tapi ini Bang, lewat lembu orang, wah, datang yang siapa? Wah, kalau lembu ini Pak, aku jual ini, berangkat aku PB katanya. Rupanya udah pernah lembu, 3 hari pun tak keluar, udah punya lembu, 3 hari pun tak keluar. Kenapa nggak keluar Pak? Inilah Pak, ngurusin lembu katanya. Hah? Gak ada jemaah rahmatullah, gak ada sangkut pautnya agama dengan dunia, gak ada sangkut pautnya. Jangan kita anggap kalau ada orang-orang duduk di antara kini orang-orang hebat jadi hebat, dakwah ini enggak. Ya pernah dengar Karpujari waktu di Mewat itu, rupanya jemaah rahmatullah, satu orang telah katakan kepada Syekh Ilyas bahwasanya jemaah rahmatullah, ini yang datang ini adalah pejabat-pejabat, orang-orang berpangkat. Maka Syekh telah bayan jemaah rahmatullah bahwasanya Rasulullah mengenalkan sahabat-sahabatnya bukan dengan pangkat dan jabatan, tapi dengan pengorbanan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Inilah Abu Bakar ahli Badar, inilah Umar Mujahid Al-Faruq. Bukan seperti kita jemaah rahmatullah, baru bawa orang kadang kenalan, ini Pak, Bapak ini apa ini? Kesayangan Bupati ini katanya. Bupati Pak dibandingkan Karpon 3 hari nggak ada apa-apanya. Presiden dibandingkan dengan Ahbab yang pernah 3 hari nggak ada itu apa-apanya. Cemen presiden itu nggak ada itu Pak. Dibandingkan dengan Ahbab 3 hari, nggak ada apa-apanya itu. Makanya sahabat-sahabat jemaah kalau nggak dikenal oleh penduduk bumi, tapi dikenal penduduk langit. Sampai sekarang pun banyak orang tak kenal sahabat. Berapa orang kita yang kenal sahabat sekarang Pak? Paling banyak 20 orang kita kenal sahabat. Nama-namanya itu bikin 30 orang. Bahkan karena awamnya jemaah kalau pernah kita jumpai, dia bilang sahabat itu cuma 4. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali katanya. Enggak dikenal penduduk langit, sampai sekarang juga enggak dikenal. Tapi dikenal penduduk langit jemaah rahimahumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga waktu Isra Mi'raj. Ada orang baca Al-Qur'an Pak di surga. Di surga itu enggak ada orang baca Quran, tapi ada orang baca Al-Qur'an. Maka jemaah rahimahumullah, orang tak kenal, katakan, wahai Jibril, siapa ini orang yang membaca Al-Quran ini? Sampaikan bahwa inilah sahabatmu. Dikenal jemaah penduduk langit semua. Sampai sekarang sahabat-sahabat itu pun Pak nggak dikenal sama penduduk bumi. Bahkan di kitab Fadil A'mal itu paling, kalau dikumpulkan semua itu sahabat itu nggak ada 124.000 semua nama-nama yang ada di situ. Arkom aja kita tak kenal Arkom. Bapak kenal Arkom? Awal mula jemaah rahmatullah taklim dibuat, taklim rumah di rumahnya Arkom. Bahkan banyak kita nggak kenal siapa itu Arkom. Awal mula buat taklim rumah. Sempat Arkom tak buat taklim rumah, kayak mana kita ini? Iya kan? Awal mula buat taklim rumah. Itulah sahabat. Banyak sahabat-sahabat enggak dikenal sama sahabat yang lain.
Sesama sahabat tidak saling mengenal, kadang ada jemaah rahmatullah. Tapi nama mereka disebut-sebut para malaikat di langit jemaah rahmatullah. Jadi inilah kita inginkan. Bukan mau kenal kita di dunia nyata ataupun dunia maya. Kadang di dunia maya kenal kali orang sama kita, dunia maya. Jauh sekali nampaknya kalau di dunia maya. Nah, sampai mau berak pun dinampakkan semua. Di dunia nyata jemaahullah gitu juga. Nampak-nampaknya hebat juga. Tapi di dunia yang para malaikat tak kenal siapa dia jemaahullah. Yang kita inginkan kita dikenal oleh dunianya para malaikat. Bukan dunia nyata ataupun dunia maya. Tak perlu orang mengenal kita. Tak perlu orang jemaahullah siapapun mengenal kita. Tapi malaikat kenal kita jemaahullah. Kalau kita tak hadir, malaikat merasa rindu. Kalau orang rindu tak rindu, makanya kata ulama kita, saya dengar mujakarah jemaah rahmatullah. Kalau kamu berangkat silaturahim katanya, mau naskil orang keluar 4 bulan, jangan ada sedikit pun niatmu agar dia ini keluar 4 bulan. Tapi kamu datang ke tempat dia agar kamu mudah keluar 4 bulan. Agar kita ini mudah keluar jalan Allah Ta'ala. Begitulah jemaah rahmatullah, setiap kita naskil orang, bicara kepada orang, niatkan untuk diri kita masing-masing. Ajak orang keluar masturut, ajak orang silaturahim, ajak orang, tapi biar saya kuat silaturahim, biar saya kuat masturut, biar saya kuat keluar jalan Allah Ta'ala. Beginilah kata ulama kita jemaah rahmatullah, kalau kita buat seperti ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan istiqomahkan kita dalam usaha agama ini. Inilah agama. Makanya sehingga jemaah rahmatullah, para sahabat-sahabat ini telah dikumpulkan sifat-sifatnya oleh Syekh Ilyas rahmatullah alaih. Sifat-sifat sahabat jemaah rahmatullah tercangkup menjadi dia 6 sifat sahabat. Sifat sahabat ini bukan 6, tapi 124.000 itu kata ulama kita, semuanya sahabat ini mempunyai sifat yang ini, yang 6 ini. Yang lainnya banyak sifatnya, yang menonjol lebih banyak lagi. Tapi seluruhnya sahabat, semuanya jemaah rahmatullah mempunyai sifat yang 6 ini, yang sering kita mujakarahkan. Semua sahabat solatnya khusyuk wal khudu'. Nggak ada sahabat yang nggak khusyuk solat. Nggak ada. Nggak ada sahabat yang keyakinannya jemaah rahmatullah tak sempurna. Nggak ada. Nggak ada sahabat yang tidak menghidupkan sunnah. Semuanya jemaah rahmatullah. Bahkan sahabat itu banyak, mereka ini nggak bisa tidur. Jangankan mengamalkan sunnah Rasulullah, nggak bisa tidur sebelum melihat wajahnya Rasulullah. Inilah sahabat. Setelah mereka lihat wajahnya Rasulullah, baru mereka bisa tidur. Inilah sahabat jemaah rahmatullah. Semuanya ikut cara Rasulullah. Bahkan buang satu kencing jemaah rahmatullah, dipaksanya dia kencing di situ. Kata sahabat yang lain, kenapa kamu kencing di sini? Kulihat kau nggak mau kencing tapi kau paksa kencing. Iya, pernah kulihat Rasulullah kencing di sini katanya. Beginilah hebatnya para sahabat, hidupkan sunnah. Makanya sahabat-sahabat mereka buat apa yang dikatakan Rasulullah. Bahkan perbuatan sahabat yang diridhoi oleh Rasulullah mereka buat juga. Kayak Ali bin Abi Thalib, selalu makan pakai garam. Cicipi garam dulu jemaah rahmatullah baru makan. Dan diridhoi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pun dibuat seluruhnya oleh sahabat. Ini ada orang, Pak Alang, janganlah kalian dakwah-dakwah di sini. Aku udah banyak aku makan garam katanya. Udah banyak aku makan garam katanya. Doa makan garam apa Pak? Enggak tahu dia. Udah banyak makan garam tapi doa makan garam pun tak tahu. Kayak mana kita ini? Beginilah jemaah oleh sahabat. Jadi seluruh sahabat ini, 6 sifat sahabat ini semua ada dalam diri mereka. Salatnya, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Fadilah salat khusyuk wal wudu, wasta'inu bis-sabri was-shalah katanya.
Carilah pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Sabar dulu, baru sholat. Ini sholat tapi tak sabar. Baru 2 rakaat sholat tapi tak sabar. Disuruh kita Pak sabar dulu baru sholat. Sabar kita dalam menjalani perintah Allah Ta'ala. Nah. Jadi sahabat-sahabat mereka sabar dan mereka buat sholat, maka datang pertolongan Allah Ta'ala. Dengan sholat seluruhnya sahabat Pak. Yang kita lihat itu di Fadhil A'mal, di kitab-kitab Hayatus Sahabah, itu sedikit kisah-kisah sahabat yang mereka ini Pak bisa mendatangkan pertolongan Allah Ta'ala dengan sholat. Seluruh sahabat kata ulama kita 124.000 para sahabat, mereka ini Pak semuanya bisa dengan sholat mendatangkan pertolongan Allah Ta'ala. Seluruhnya sahabat. Kalau kita ini semuanya Pak sama kita semua, gak ada diantara kita yang berbeda. Dengan sholat 2 rakaat kita selesai semua masalah ini. Begitulah sahabat-sahabat jemaah rahmatullah. Nah, dengan sholat selesai masalah. Dengan sholat selesai masalah. Semua sahabat orang pintar, bukan orang bodoh. Ada pula orang bayang sahabat ini Pak bodoh-bodoh katanya, miskin-miskin. Enggak, sahabat enggak ada yang bodoh, enggak ada yang miskin. Tak mau kaya itu aja, itulah kalau sahabat. Tak mau dia jadi orang kaya, bukan miskin. Kalau kita memang miskin, udah pingin kaya tapi tak bisa kaya, miskin juga. Sahabat jemaah bukan orang miskin tapi tak mau jadi orang kaya, itulah sahabat. Tapi kaya miskin datang dari Allah Ta'ala, bukan kaya karena usaha, miskin karena tak berusaha. Enggak, kaya miskin datang dari Allah Ta'ala. Jangankan mau jadi orang kaya Bapak, jadi orang miskin pun kalau Allah Ta'ala nggak izinkan, nggak bisa Bapak jadi orang miskin. Mau jadi miskin, aku miskinlah dulu aku, tak bisa kalau udah jadi orang kaya. Siapa yang telah buat ini? Abdurrahman bin Auf pingin jadi orang miskin. Dia beli jemaah kurma busuk. Kalau kita di sini kita beli lain durian busuk pas musim durian. Pokoknya bawa perkara-perkara durian busuk bawa kemari, ku bayari 20.000 katanya. Yang bagus saja 10.000, yang busuk pula dibayarnya 20.000. Kenapa Bapak kayak gini? Apa Bapak nggak pandai dagang katanya? Bukan tak pandai aku dagang, jadi biar aku bangkrut katanya. Wah, ada pula yang kayak gitu, berdagang ingin jadi bangkrut. Namun jemaah rahmatullah, sampai di Yaman dibawa ini kurma-kurma busuk. Rupanya di Yaman sana Pak ada virus, penyakit. Unta-unta orang Pak kadang mati seketika gitu aja. Rupanya diteliti obatnya adalah kurma busuk. Kan ngerti kan? Kurma busuk rupanya apanya? Obatnya. Akhirnya dibayar orang 10 kali lipat pun ku bayar, dengan modalmu berapa ku bayar 10 kali lipat katanya. Jadi orang miskin pun kita tak bisa, apalagi jadi orang kaya. Jadi janganlah datang kita ini kalau kita ada ahbab yang nampaknya gigir-gigir di masjid, dia buat makomi. Bapak mana Bapak nggak ada usaha-usaha Bapak? Di sini aja Bapak kutip. Usaha Bapak biar bisa Bapak berangkat 4 bulan, pergi ke laut. Nggak ada itu hubungannya itu. Ini setan ini ngomong kayak gini. Jikir-jikir itulah usaha. Itulah. Kan itunya usaha yang dibilang kan. Kalau kamu berzikir kata Allah, aku datangkan makanan dari langit dari bumi semuanya. Bukan makanan aja, seluruhnya rezeki dari langit dari bumi. Ini kayak gitulah pula kadang omongan kita. Nah, usahalah Pak katanya. Apanya yang usaha? Kita tengok berzikir. Kecuali tak berzikir dia, Bapak berzikir-zikir lah, usaha gitu barulah mantap. Ini orang berzikir kalau disuruh usaha, itulah usaha sebenarnya. Yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang sholat duha, maka Allah Ta'ala akan jamin rezekinya. Barang siapa baca surat Yasin, dijamin rezekinya 1 hari itu Pak. 1 hari itu dijamin Allah rezekinya. 3 hari 3 malam tak makan, gak ada orang tahu, cuma Allah Ta'ala yang tahu. Ya Allah, lapar aku ya Allah. Sampai 3 hari 3 malam doa-doa aja, sholat dia, baca Quran, itulah usahanya. Ya Allah, gak makan saya, udah lapar 3 hari Pak, gak ada orang yang tahu, maka Allah Ta'ala akan jamin rezekinya 1 tahun tanpa kerja. Apa lagi? Inilah semua yang diajarkan Rasulullah SAW. Bukan kalau tengok orang jikir-jikir pergi ke laut katanya. Akhirnya tinggal makomi semua.
Sebagian kawan kita udah Kristen pula dia. Tak tahan. Mungkin kawan-kawan itu juga lah yang nyuruh sebagian. Bapak pula. Jadi jemaah rahimakumullah, semuanya harus kita bawa ke agama. Tengok kalau masing-masing bayan, Pak. Nggak ada bayan cerita yang lain. Cerita masalah agama, masalah hakikat. Karena kita cerita hakikat, bukan cerita yang lain-lain. Kalau Bapak nggak percaya, baca Pak surat Yasin. Tiap hari di pagi hari, habis sholat subuh, dijamin Allah rezekinya Pak hari itu. Dijamin. Bukan saya yang bilang, Rasulullah ini. Dijamin rezekinya. Ada satu orang ahbab, Pak. Mereka ini habis taklim, ada yang satu dia jikir-jikir. Dia bilang, rezeki itu kalau kita datang dengan membaca surat Yasin, maka akan datang rezeki datang dari Allah Ta'ala tanpa kerja, katanya. Datang kawan, nggak ada itu, katanya. Kalau gitu kita coba, katanya. Biar kau baca surat Yasin, aku pergi dulu, aku cari makanan, katanya. Yang satu baca surat Yasin, datang yang satu nggak baca surat Yasin, keluar dia dari masjid. Keluar dari masjid Jami'ah, kira-kira 100 meter, maka ada orang manggil dia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau kemana Ustaz? Ini mau pergi dulu, mau jalan-jalan. Ini Ustaz ada di teh manis sama kue, katanya. Wah, dapat dia teh manis sama kue. Dengan bangganya dia, harus kasih tahu ini sama kawan itu ini. Kalau aku nggak keluar dari masjid, mana dapat kue, mana dapat teh manis. Akhirnya dibawanya ke masjid. Kawan itu pun udah siap baca surat Yasin. Dia bilang, ayo Pak, kita makan ini kue sama teh manis, katanya. Makan orang itu. Bapak tengok, katanya. Keluar aku dari masjid, datang kue sama teh manis, katanya. Iya, aku baca Yasin aja, ada ngantarkan aku kue sama teh manis kemari, katanya. Kan hebat. Mana lebih hebat ya Barakullah? Dengan baca surat Yasin, datang langsung kue sama teh manis di depan. Yang satunya masih capek dia, bawanya lagi, keluar lagi dari masjid, kemana-mana lagi. Jemaah rahimakumullah, dengan amal ini akan datang pertolongan Allah Ta'ala. Ini harus kita yakini, Pak. Harus kita yakini. Harus kita yakini. Ali bin Abi Thalib katakan kepada Fatimah, ada makanan wahai istriku? Enggak ada. Abang pula di masjid aja, kerja pun tak mau kerja. Ada Fatimah bilang gitu? Enggak. Ataupun Sayyidina Ali, wah enggak ada lagi gandum di rumah, kayak mana ini? Pergi dulu cari kerja, enggak. Tapi pergi ke masjid, sholat jemaah rahimakumullah. Wasta'inu bisabri wasabr. Sholat 2 rakaat. Tanya lagi, ada makanan enggak? Enggak ada. Abang kemana rupanya? Sholat. Coba kalau bapak dulu enggak ada beras di rumah, ada makanan deh? Enggak ada. Pergi ke masjid, sholat 2 rakaat. Ada lagi, abang kemana? Sholat. Bukan sholat, abang pergi sana ke sana, katanya itu. Ya kan? Tapi jemaah Allah, sholat katanya, maka perbaiki wudu, sholat lagi. Datang pertolongan Allah Ta'ala. Gilingan gandum mutar, Pak. Mutar ada gandumnya, bukan mutar aja tak bergandum. Berputar, Pak, gilingan gandum, tapi ada gandum di dalamnya. Coba lihat. Ada yang jangan berputar aja kayak becak, berputar tapi tak ada penumpang, kan sama juga ya tuh. Begitulah jemaah Allah, kita harus keyakini dengan amal. Rasulullah SAW ini tauladan kita. Rasulullah selalu dinisbatin ke agama. Abu Hurairah sakit. Kenapa kau Abu Hurairah sakit perut? Sholat kau 2 rakaat. Adakah kita berani ngomong kayak gitu, Pak, kalau kawan kita sakit? Atau tulang kita sakit mertua? Kenapa tulang? Sakit perut. Sholat dulu tulang 2 rakaat. Gimana kira-kira? Aku bereon katanya. Pak malu-maluon do katanya itu. Tapi jemaah memang berat. Makanya inilah yang dikatakan ulama kita itu, sampaikan walaupun pahit. Itulah itu. Bukan nyampaikan duit. Nah ini sama kau katanya. Itu mana pahit itu? Coba lu sampaikan kayak gitu sama mertua kita. Setruk mertua kita, setruk. Mertua kita setruk. Kita bilang sama mertua, ini mau diobatkan ini Singapura katanya. Kata Singapura. Iya, karena kalau di Singapura ini udah banyak orang setruk sembuh. Berapa biayanya? Biayanya 100 juta katanya. Bapak berani enggak? Sedekahkan aja lah itu tulang yang 100 juta itu. Insya Allah sembuhnya itu penyakit tulang itu. Berani enggak kita? Namun jemaah kamu kata Maulana Yusuf rahmatullah alaih, kalau kamu sakit
Kamu pergi ke rumah sakit, cek penyakitmu, berapa kena, 50 juta ataupun 100 juta. Kamu sedekahkan uang yang 100 juta itu, pasti insya Allah penyakitmu akan sembuh, katanya jemaah. Karena adalah obat yang paling utama adalah sedekah. Bukan paramek, bukan bodrek, tapi obat yang paling utama adalah sedekah. Udah berapa banyak yang kalau dipadilah sedekah, diceritakan orang-orang yang bersedekah, Allah Ta'ala sembuhkan penyakitnya. Ada orang bertahun-tahun sakit terus, korengan, gatal-gatal. Satu orang wali Allah, dia katakan sama sahabatnya, kata, coba dulu kira-kira di kampungmu apa yang paling diperlukan orang di kampung itu? Air. Kamu buat sumur di kampung. Dibuat sumur, Pak, sembuh penyakitnya dengan sedekah. Kita mau buat seperti itu, jemaah rahmatullah. Jangan pula bapak bergaji 2 juta disimpan pula lah 100 ribu per bulan. Untuk apa? Mana tahu nanti sakit. Mana tahu nanti sakit katanya. Lebih lagi 100, anak 5 BPJS. Tahu bapak BPJS? Karena takutnya lah itu orang sakit, ikutlah dia anggota BPJS. Mana tahu nanti saya sakit katanya. Sakitlah, doanya aja pun 100 ribu untuk bikin sakit. Nah, kenapa itu Pak 100 ribu? Biar sakit, yang gitu. Sakitlah, udah ada uang 5 juta, sakitlah. Tengok Bapak kan, untunglah saya simpan uang saya yang 5 juta. Kalau nggak sakit, apalagi saya buat ini obatnya katanya. Seandainya dia sedekahkan uang yang 5 juta itu Pak, dia tidak bakal sakit, jemaah rahmatullah. Itu udah pasti jemaah rahmatullah. Dan kalaupun sakit, kenapa rupanya? Ada sahabat jemaah rahmatullah, ada 3 yang paling kusukai, kata sahabat. Apa itu? Yang pertama sakit katanya. Coba lah itu sahabat itu. Kita mau ikut sahabat apa ikut siapa ini sekarang? Jadi ikut apa Pak Supri? Ikut siapa? Sahabat pingin sakit, ingin miskin, ya kan? Ingin mati, yang 3 inilah. Ikut sahabat apa ikut siapa kau? Hah? Sahabat yang pertama, saya ingin sakit, suka dengan sakit, suka dengan miskin, suka dengan kematian. Inilah sahabat. Yang 3 perkara ini yang paling kita benci di antara kita semuanya di sini. Gak ada yang suka kita sakit. Tak suka pun bapak sakit juga itu. Suka sakit pun sakit juga. Kalau tak sakit jemaah rahmatullah. Sakit sehat milik Allah Ta'ala. Bukan bapak sakit karena bapak minum apa. Atau bapak jemaah rahmatullah, kenapa sakit perut? Ini Pak minum jambu air. Nggak ada itu, nggak ada hubungannya. Nggak ada jemaah rahmatullah sedikit pun. Kenapa kamu sakit? Karena hujan-hujanan. Nggak ada jemaah rahmatullah. Lembu hujan-hujanan terus tak pernah sakit. Nggak ada jemaah rahmatullah. Betul yang saya bilang ini. Hah? Bebek hujan-hujanan tak pernah sakit. Pernah bebek sakit pilek batuk? Tak ada. Hujan-hujanan. Bahkan mereka bergembira ria Pak, datang hujan. Senang hati mereka. Karena apa? Karena senang hati mereka. Kenapa? Bukan karena mereka ini suka hujan, enggak. Karena jemaah rahmatullah, kalau datang hujan maka semuanya tumbuh-tumbuhan, binatang-binatang di mana itu semua Pak senang. Jadi kalau kita senang dengan kesenangan orang lain, maka Allah Ta'ala akan berikan keberkahan sama kita. Itu maksudnya. Iya. Kalau bapak senang jemaah rahmatullah, lihat orang pergi haji, lihat orang berangkat 4 bulan, lihat perempuan tutup aurat, maka dimudahkan Allah apa yang bapak senangin itu, maka dimudahkan Allah untuk mengamalkannya. Maka bebek ini senang dia hujan jemaah rahmatullah, akhirnya hujan itu jadi berkah sama dia. Tapi kalau kita Pak tak senang dengan datangnya hujan, pasti Pak hujan-hujananlah bapak mau mati bapak itu, sakit. Karena bapak nggak senang dengan hujan, maka Allah jadikan itu mudarat sama bapak jemaah rahmatullah. Maka senang, mau datang matahari senang, mau datang hujan senang, apapun datang senang Pak. Datang corona aja harus senang kita. Senang kita. Datang corona senang. Penyakit namanya Pak. Karena apa? Karena sahabat suka sakit. Kalau bapak ngikuti sahabat, maka selamat, bapak akan masuk surga. Karena kata Rasulullah, sahabatku seperti bintang-bintang di langit. Kamu ikutin dia, maka kamu selamat. Kalau bapak senang sakit jemaah rahmatullah, maka tidak akan sebenarnya datang penyakit sama dia. Abu Darda itu jemaah rahmatullah nggak pernah sakit. Sakit pun biasa-biasa aja.
Walaupun dia katakan saya suka sakit, suka miskin, suka mati. Abu Darda ini bukan orang miskin, orang kaya aja, rahimakumullah. Tapi kita yang tiga ini suka sehat, suka kaya, hidup lama. Tapi tak ada ini yang tiga ini semua. Pasti kita mengalami penyakit, dan kita ini pasti mengalami kemiskinan. Maka untuk perkara ini Pak, sifat-sifat sahabat ini yang harus diulang-ulang. Maka hidupkan 5 amal di rumah kita. Taklim hidup dengan 5 amal. Sekarang jemaah harus dihidupkan taklim dengan 5 amal. Al-Qutajid Al-Quran, taklim kitabi, mujakarah 6 sifat, taskil, dan musyawarah dalam rumah tangga kita Pak. Harus dibuat yang 5 ini. Inilah jemaah Allah untuk mendapatkan salah satu sifat-sifat sahabat ini dengan buat taklim di rumah kita. Jadi jangan kita pikirkan jemaah Allah masalah sakit, masalah sehat, ekonomi ini tuh nggak ada. Nggak usah dipikirkan. Mau diusahakan silakan. Kalau bapak pun mau main barbel pun nggak ada masalah. Tapi jangan pula bapak main barbel 30 kilo ngangkat ini ngangkat takbir bapak tak bisa. Pernah kami khususi jamaah Allah, namanya Jubir ini, Jubir, orang beras pagi. Khususi tempat orang barbel itu, badannya besar-besar kali, gini datang dia dipinjit-pinjit dia aja tangannya bapak itu yang gini-gini. Ini Pak jadi tanah ini makan ulat jadi dadanya ya. Ditinju bapak itu lah mati lawa ini. Badannya gini. Makan ulatnya ini Pak. Ada ini kayak gini. Rupanya kalau bapak udah badan kayak gini kenapa? Udah masuk surga bapak katanya. Ya mati kita nanti. Itulah jemaah enggak ada hubungannya jemaah Allah. Mau badan kekar mau apa semua enggak ada jemaah Allah. Jadi untuk perkara ini kata ulama kita bisa mengamalkan agama ini Pak dengan ridho Allah Ta'ala, ikhlas mencari ridho Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi untuk mendapatkan perkara ini Pak kita harus berangkat di jalan Allah Ta'ala 4 bulan jemaah Allah. Siapa yang siap besok bayan hidayah 4 bulan besok dia harus sibuk. Kalau nggak bisa besok jemaah Allah boleh niatkan bapak berdiri Pak. Kapan, bulan berapa, mana pintasnya? Jadi dia berangkat. Iya. Insyaallah Pak ya, kita niatkan kita ya. Berangkat jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala 4 bulan jemaah Allah. Ada mau berangkat jemaah ke Papua, ke Ternate, NTT. Katanya mau ba'da lebaran. Jadi bapak persiapkan diri bapak Pak. Bukan dipersiapkan yang lain, tapi persiapkan amal mauqami kita, persiapkan amal-amal kita, maka kita akan berangkat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semua sedia insyaallah. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.